Tapi ini sudah menjadi draft yang sudah biasanya Kemendikbud atau dulu Kemenristek itu kalau sudah jadi seperti ini sudah tersebar luas itu ya nanti akan dipakai. Dan tidak banyak perubahan signifikan ketika panduan ini nanti di-launching oleh kementerian. Dan dari beberapa reviewer nasional pernah juga mengadakan acara sosialisasi yang intinya ya insya Allah nanti tidak akan jauh dari panduan ini. Dan panduan edisi yang ke-13 revisi ini tidak beda jauh ya dengan panduan sebelumnya, hanya penamaannya sekarang banyak yang berubah. Nanti silakan, nanti mungkin dari panitia bisa men-share juga panduan yang sudah kita peroleh ini, bisa nanti disebarluaskan. Yang intinya adalah, nah sekarang ada penambahan dan juga ada pengurangan sedikit ya di skema terapan, tetapi kita lihat ada 3 skema persis dengan yang vokasi, yaitu di skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan juga skema penelitian pengembangan. Nah, ada nama PDKN, ada PDUPT, ini yang lama ya, ada PDK, PDP, PKPT, PTM, PDD, dan PMDSU, dan KKS. Ini mungkin Bapak Ibu yang terbiasa mengirimkan proposal, saya kira loh, namanya kok baru ya. Banyak baru, banyak yang belum pernah ada gitu ya. Namun kita cek sekarang di sini. Ya, sebelum nanti Bapak Ibu fokus ke topiknya, saya kira ini juga tidak ada salahnya kita ketahui terlebih dahulu, karena bagaimanapun yang akan didanai ya oleh pemerintah, khususnya yang Kemendikbudristek, terutama bagi para dosen dari PTS ya, seperti di tempat saya juga. Jadi mungkin pendanaannya belum banyak dari PTS, tapi kita bisa berharap besar dari seleksi penelitian yang ada dari Kemendikbudristek seperti ini. Ya, ini adalah skema penelitian untuk panduan yang akademik ya. Dan ini sudah berjalan dari edisi 1 sampai edisi 13 hari ini. Intinya tetap sama, mengacu ya, nanti yang paling awal itu adalah yang disebut dengan RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Kalau tidak salah ini dicanangkan tahun 2017 ya. Dan itu berkelanjutan sampai 2045. Jadi ada roadmap yang jelas dari pemerintah bagaimana membangun iklim penelitian atau riset di pendidikan tinggi ya, yang ini menjadi jembatan para dosen untuk bisa berinovasi ya, dan juga bisa setara dengan dosen-dosen yang ada atau para peneliti di luar negeri sana. Nah, ada skema yang nanti juga akan terkait yang namanya Renstra atau RIP ya, Rencana Induk Penelitian dari perguruan tinggi masing-masing, dan itu pun di breakdown dari RIRN juga. Ya, ini para pengelola terutama teman-teman yang ada di lembaga penelitian atau di LPPM ya, pasti sudah paham ya, di mana setiap perguruan tinggi pasti punya yang namanya Renstra atau RIP tadi, yang itu akan digunakan untuk teman-teman yang sudah naik klaster ke madya, utama dan mandiri pasti akan digunakan. Karena selama perguruan tinggi tidak punya Renstra, ya untuk klaster yang madya, utama dan mandiri tidak akan pernah bisa mengajukan. Karena merefernya adalah ke situ. Nah, untuk yang kategori kompetitif sekarang ada namanya PD, itu sama, penelitian dasar, terapan, ya PDP, pemula, ada PKPT dan juga ada PPS, ya ada PDUPT, PTUPT, tapi ini akan saya coba langsung ke sini ya. Nah, ini yang pertama namanya adalah PDKN atau Penelitian Dasar Kompetitif Nasional. Nah, ini hampir sama dengan dulu yang namanya hanya penelitian dasar. Sekarang disebut dengan PDKN. Ini syaratnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang vokasi tadi. Kalau yang PDKN ini syaratnya memang Bapak Ibu harus sudah punya ini publikasi ya, minimal di jurnal Sinta peringkat 1-2 ya, atau sebagai first author ya, atau corresponding author, dan juga atau 3 buku penelitian ber-ISBN. Nah, ini nampaknya karena mungkin sudah 13 edisi ya, jadi keekspertan seorang dosen sudah teruji di sini, sehingga untuk masuk ke penelitian dasar itu harus ada roadmap yang jelas dari seorang minimal ketua peneliti ya. Ketua peneliti dia harus S3 dengan Java
minimal AA, TP belum bisa. Ya. Tapi kalau yang tadi yang ada di vokasi itu bisa ya. Ya, dan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya adalah lektor. Bapak Ibu bisa lihat nanti hampir seluruh penelitian ya yang ada di skema di panduan untuk akademik, luaran wajibnya adalah publikasi. Baik itu publikasi Sinta ya, ataupun publikasi yang sifatnya adalah jurnal yang terindeks pada database bereputasi atau konferen yang setingkat internasional yang bereputasi juga. Nah, Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi yang masih binaan pun juga bisa mengajukan ini, bahkan sampai ke madya, utama, dan mandiri. Bedanya, kalau yang binaan itu seleksinya ada ditangani oleh, kalau yang PTS ya itu ada ditangani oleh LL Dikti wilayah masing-masing. Ya, jadi saya pun juga sebagai reviewer setiap tahun itu juga menjadi tim seleksi ya, tim penilai dari LL Dikti yang memang sekarang ranah untuk penelitian binaan itu masuk ke ranahnya ke LL Dikti. Tapi itu yang penelitian dosen pemula ya. Tapi kalau yang kompetitif ini nampaknya nanti juga ada reviewer, nggak tahu nanti seperti apa. Yang jelas tahun-tahun sebelumnya untuk penelitian dasar, terutama yang pemula itu ditangani oleh LL Dikti, tapi yang untuk kompetitif memang langsung ke pusat atau reviewer nasional seperti itu. Luarannya sama, ya. Ini ada pilihan, ya. Tapi saya menyarankan kalau luaran, ambillah nanti kita luaran yang itu jadi patokan tertinggi. Karena nanti Bapak Ibu akan bersaing dengan teman-teman yang ada di kampus lain, ya, secara nasional, dan itu nilainya nanti di bagian tengah akan saya berikan ya, cara menilai. Ini saya bocorkan cara menilai. Jadi bagaimana reviewer itu menilai ada sistemnya. Dan Bapak Ibu nanti bisa simak di situ bagaimana trik dan tips bisa lolos. Sedangkan luaran tambahan meskipun tidak wajib, kita harapkan itu ada. Karena seorang peneliti jika hanya mengajukan luaran wajib saja tanpa luaran tambahan, kok nampaknya juga lucu gitu ya. Jadi kurang mantap kalau kita berikan penilaian. Jadi akan menambah nilai lebih kalau luaran tambahannya ditambahkan. Tapi jangan menambahkan luaran-luaran yang memberatkan bagi kita dan muluk-muluk ya. Yang muluk-muluk wajib ada di luaran wajib saja, tapi untuk luaran tambahan ya katakanlah hak cipta atau mungkin buku dan seterusnya itu bisa ditambahkan di situ. Nah, ini untuk PDUPT ya. Jadi ini skema yang ini mungkin keliru ya. Jadi ini yang binaan harusnya sudah tidak bisa ya. Jadi intinya ini sama, ini adalah penelitian dasar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, tapi ini ranahnya adalah di desentralisasi masing-masing perguruan tinggi. Ya, intinya seleksi itu dilaksanakan karena dari tingkat madya ke mandiri, reviewernya adalah reviewer internal. Namun banyak perguruan tinggi yang menggunakan reviewer ini ya, silang gitu. Mereka menggunakan dari perguruan tinggi lain dan perguruan tinggi lain masuk ke tempat kita untuk menjadi reviewernya seperti itu. Dan itu sah-sah saja selama reviewer itu masuk dalam list atau data sebagai reviewer nasional dan itu masuk di Simnitapmas. Jadi seperti saya juga punya akun tersendiri kalau saya switch itu selain sebagai dosen pengusul juga sebagai dosen reviewer gitu ya. Dan itu nanti bisa kita plot kalau kita sebagai pengelola di lembaga penelitian di perguruan tinggi bisa memplotting reviewer dari mana saja asal keilmuannya sesuai. Nah ini outputnya sama dengan PDKN tadi, yaitu jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Dan atau satu buku hasil penelitian ber-ISBN. Kita sarankan untuk luaran tambahan itu sebaiknya kalau menurut pengalaman kami ya dalam memberikan penilaian yang maksimal itu kalau luaran tambahan ditambahkan saja luaran yang jangan yang sama dengan luaran wajib, tapi mungkin kita bisa mengajukan yang konferen internasional terindeks IEEE ya atau mungkin buku ajar gitu ya dan seterusnya. Itu sangat mendukung nanti penilaian
dari reviewer gitu ya. Nah, cuma syaratnya memang pasti ujung-ujungnya kalau Bapak Ibu dosen itu dari kalangan akademik itu terkendala yang namanya rekam jejak. Jadi rekam jejak ini memang khusus yang di akademik itu disyaratkan sejak edisi 12 ya atau 11 itu dosen memang harus punya rekam jejak yang jelas, terutama tadi memiliki luaran sebagai first author ya atau corresponding author dari minimal jurnal terakreditasi SINTA sekarang 1 dan 2 peringkatnya ya, atau bereputasi ya publication ya. Jadi publikasi yang bereputasi ya, Scopus atau Web of Science. Cuma kalau saya boleh menyarankan supaya lebih cepat Bapak Ibu semua yang eligible ya, itu memang di Simultapmas hanya mengenal yang namanya indeks Scopus. Jadi Bapak Ibu yang punya Web of Science atau Thomson itu nampaknya belum terakomodir di situ. Meskipun di SINTA kita lihat ada ya, ada Scopus, WOS dan juga SINTA atau GS ya. Tapi yang masuk ke dalam penilaian di Simultapmas, indexingnya itu yang dipakai adalah Scopus. Jadi kalau saya mau memberikan saran ke teman-teman ya, mana Pak untuk arah jurnal kita, kalau kita membuat luaran wajib atau luaran dari penelitian, ya saya sarankan untuk masuk ke Scopus ya. Jadi kalau UAS nampaknya belum terakomodir di Simultapmas. Ini clue-nya seperti itu. Kemudian juga ada program penelitian dasar kemitraan. Nah, ini sama kita perhatikan di sini ya. Luaran wajibnya juga sama, lagi-lagi jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Kalau kita menuliskan luaran itu sebaiknya detail Bapak Ibu. Jadi nanti ada template ya. Template dan juga ada isian yang ada di Simultapmas itu kita isikan secara komplit. Jadi tidak hanya menuju ke jurnal Scopus Q2, tapi harus ditulis juga mau mengarah kemana. Karena di benak atau di mata para reviewer, jadi kefokusan seorang peneliti dalam mengarahkan luarannya mau kemana itu juga jadi tambahan nilai plus ketika kami ini menjadi reviewer untuk menilai. Ya, nah itu bahwa ditulis secara detail, misalkan jurnal apa, Q berapa gitu ya, terbit di negara mana itu juga diperhatikan. Dan memang para reviewer kita di Indonesia dan juga tim PAK mungkin ada Prof. Tatit juga paham gitu. Kita mencoba menghindari luaran-luaran yang masuk ke jurnal atau penerbitan yang mungkin questionable ya atau bermasalah. Ya biasanya itu di beberapa negara-negara yang memang banyak yang ini nakal ya atau bermain hanya untuk mendapatkan dana, sehingga ya banyak yang jurnal-jurnal berbayar mahal terindeks Scopus tapi setahun jalan, setahun berikutnya dia discontinue oleh Scopus. Nah, ini yang harus hati-hati. Tim di web lamanya PAK sendiri juga ada. PAK itu penilaian angka kredit untuk menaikkan Java. Itu juga sudah ada list ya. List yang dulu sempat saat-saat awal, kalau Bapak Ibu masih ingat ada namanya Jeffrey Bill ya. Jeffrey Bill di kalau nggak salah dulu webnya namanya scholarly.oe.com ya. Namun itu sempat jadi bahan perbincangan juga karena hanya seorang librarian ya, seorang pustakawan dari Colorado University, tapi kok digunakan sebagai referensi untuk tim PAK Dikti. Tapi secara keilmuan, secara hasil itu memang yang dilakukan oleh Bill, ya Jeffrey Bill itu memang nampaknya juga ada manfaatnya juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang khusus diperuntukkan untuk yang binaan. Jadi yang madya utama mandiri tidak diperkenankan. Nah, ini mungkin teman-teman yang masih mengawali mau mengajukan hibah, saya kira ini jadi hal yang menarik ya, karena tidak ada syarat khusus ya untuk bisa mengajukan, hanya minimal adalah S2 AA atau TP pun juga bisa ya, dan luarannya juga cukup mudah, hanya jurnal yang terindeks SINTA 1 sampai 6. Sekarang hampir ada mungkin 6 ribuan ya, 6 ribuan jurnal nasional dari beberapa perguruan tinggi itu yang sudah terindeks SINTA ya. Kemarin 2 hari lalu sudah
muncul lagi beberapa perguruan tinggi yang sudah mendapatkan ini ya peringkat Sinta untuk jurnalnya gitu ya. Masuk kami juga kemarin juga ada masuk satu jurnal sistem informasi itu Sinta 5, sebelumnya kami juga punya Sinta 4 gitu ya. Nah, artinya untuk PDP itu cukup mudah bagi para peneliti untuk bisa mengajukan ya dan menjanjikan luarannya. Karena luarannya tidak terlalu susah untuk masuk ke jurnal Sinta ya, dan juga atau ini satu artikel di proceeding seminar internasional. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengajukan, ini jadi satu hal yang sangat baik ya. Karena dosen pemula itu nanti akan menjadi kelanjutan dari penelitian-penelitian jangka panjang ya. Jadi dosen pemula nanti ke penelitian dasar, naik ke terapan dan juga ke pengembangan. Dan luarannya nanti akan sangat berkontribusi untuk kita juga masuk ke penilaian di pemeringkatan maupun juga kontribusi untuk akreditasi ya di prodi masing-masing atau perguruan tingginya ya. Dan juga itu sangat penting bagi dosen yang bersangkutan ketika mau mengajukan jabatan fungsional akademik mulai dari AA, lektor, LK sampai ke guru besar. Nah, berikutnya ini sekarang ada khusus untuk binaan dan madya. Jadi skema-skema ini memang diperuntukkan tahun ini panduannya itu lebih nampaknya akan lebih dipermudah ya untuk para dosen, teman-teman yang mengajukan. Mungkin mudah-mudahan ini pendanaan untuk tahun depan, tahun 2022 itu tidak seminimalis tahun ini gitu ya. Jadi tahun ini itu karena kita sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19, jadi banyak skema yang tahun ini itu tidak dikeluarkan oleh Simnitapmas atau kementerian. Jadi kalau nggak salah kemarin hanya beberapa penelitian yang keluarkan, dan itu pun karena yang daftar sangat banyak kemarin untuk threshold nilainya itu ditinggikan, bahkan syarat administratif itu di awal sudah dikenakan, bahkan banyak reviewer ya, banyak orang-orang yang sudah punya H-index di atas 5 Scopusnya itu pun juga banyak yang gagal. Ya, gagal karena hanya masalah citasi, hanya masalah beberapa hal yang itu oleh reviewer pusat dari Kemendikbudristek itu digunakan acuan. Karena saking banyaknya yang daftar, sehingga lah ini apa ya untuk bisa menghentikan, sehingga thresholdnya dinaikkan, ya, dan syarat-syarat administratif itu benar-benar ditegakkan, sehingga banyak yang berguguran. Meskipun topiknya mungkin sangat bagus, sangat relevan gitu ya, tapi itu yang kemarin dilakukan oleh kementerian. Ini bocorannya seperti itu. Yang mudah-mudahan tahun depan, tahun 2022 ini sudah agak membaik kondisinya, dan nampaknya nih skemanya cukup banyak yang digelontorkan, termasuk yang ada di vokasi, sehingga kayaknya tahun depan mudah-mudahan pandemi sudah rampung, dan kita pun juga bisa mengajukan banyak hibah ya untuk menaikkan kompetensi kita. Nah, contoh yang berikutnya ini adalah PKPT ini diperuntukkan untuk para dosen atau peneliti ya yang ini ya melaksanakan kegiatan semacam ini ya ini komunikasi dengan perguruan tinggi lain, sehingga semacam perguruan tinggi pendamping dan juga perguruan tinggi istilahnya yang dibina gitu ya. Jadi ini bisa mensaling sinergi antara perguruan tinggi yang sudah punya klaster bagus dengan perguruan tinggi yang memang sedang belajar untuk menjadi bagus seperti itu. Nah, intinya di luaran wajibnya sama, tetap mengacu pada publikasi ya per tahun yang terindeks di database bereputasi atau satu buku hasil penelitian ber-ISBN. Ini tarafnya masih penelitian dasar ya, dan syarat ada TPP dan TPM ya. Jadi TPP-nya harus S2 lektor, tidak sedang menjabat ya. Ini yang agak repot ya, kalau yang menjabat bagaimana Pak ya, ini memang ada aturan tidak boleh menjabat. Sedangkan untuk TPM-nya itu harus doktor. Jadi yang mendampingi ya atau yang memberikan pendampingan itu harus doktor dan memiliki artikel di jurnal bereputasi atau satu KI terdaftar.
Nah, ini biasanya penelitian ini banyak dilakukan oleh teman-teman yang memang mencoba mendapatkan pendanaan hasil dari kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Untuk teman-teman yang sedang ini ya membimbing ya, atau mungkin sedang melaksanakan bimbingan ke beberapa mahasiswa. Nah, ini ada program namanya penelitian pascasarjana, penelitian tesis magister atau PTM. Ini ketua pengusulnya merupakan dosen tetap perguruan tinggi bergelar doktor S3, dan anggota pengusul terdiri dari atas dosen pembimbing dan 1 orang mahasiswa magister bimbingannya. Nah, ini nampaknya agak dipermudah ya untuk dari binaan sampai ke mandiri, di mana ini hanya 1 orang bimbingan pun ini bisa mengajukan di penelitian pascasarjana ini untuk penelitian tesis magister. Ini yang mukanya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, yang jadi hal penting adalah luaran wajibnya, yaitu 1 artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah Sinta ini ya, 1 dan 2. Biasanya 1 dan 2 itu sudah terindeks Scopus ya, berbahasa Inggris ya. Jadi kalau dulu yang namanya terindeks Sinta 1, 2 itu adalah yang dianggap sebagai jurnal terakreditasi. Tapi sekarang nampaknya 1 sampai 6 pun juga dianggap terakreditasi ya. Tapi peringkatnya 1 sampai 6. Atau proceeding seminar internasional terindeks. Ya, kalau terindeks berarti kalau di orang-orang IT, elektro ya, di instrumentasi itu cenderung ya kita mungkin yang lebih aman adalah IEEE ya. Jadi IEEE itu pengindekan yang mungkin sangat familiar dengan keilmuan kita. Dan banyak kok perguruan tinggi yang menyelenggarakan konferensi internasional terindeks IEEE. Dan ini bisa dijadikan dasar nanti juga untuk tambahan dari roadmap kita, ya, previous work kita untuk digunakan untuk penelitian-penelitian setelah lulus dari S2 maupun dari S3. Nah, ini adalah penelitian pasca sarjana tapi untuk khusus yang S3 ya, dilakukan oleh promotor dan juga kopromotor. Di sini juga saya dulu pernah dapat juga penelitian seperti ini. Dulu namanya penelitian sama ya, penelitian PDD juga, penelitian disertasi doktor. Jadi ini penelitian ketika seorang mahasiswa S3 itu sedang menjalankan atau melaksanakan kegiatan kuliah S3, tapi sepertinya harus sudah melakukan seminar atau ujian proposal, sudah lolos seperti itu. Dan tinggal melaksanakan riset, dan risetnya nanti akan berujung kepada laporan disertasi ya. Dan ini sangat mendukung ya. Jadi supaya ada peningkatan kemampuan dan juga ada penekanan untuk segera menyelesaikan ini. Jadi teman-teman yang sedang mengambil S3 ini disarankan untuk mengambil ini. Jadi kalau ini tidak segera rampung, ya pasti juga akan kena sanksi juga. Tetapi kalau ini dilakukan dan lolos, pasti akan memberikan semangat karena didanai juga, dan harus segera menyelesaikan laporan dan juga luarannya. Nah, ketuanya harus bergelar doktor, ya, tidak harus profesor ya, dan mempunyai bimbingan mahasiswa program S3 baik dalam atau luar negeri. Memiliki minimal 2 artikel sebagai penulis utama atau first author di jurnal bereputasi, dan anggota timnya adalah 1 orang mahasiswa doktor bimbingannya ya, dan juga kopromotornya. Ya, nanti ini juga inline dengan hasil luaran penelitian yang nanti juga membawa promotor dan kopromotor untuk menjadi first, second, dan third author yang ada di luaran wajibnya. Dan saya sarankan juga untuk menambahkan luaran tambahan, bisa buku ajar gitu ya, dan juga luaran-luaran lain seperti konferensi internasional, IEEE tadi misalkan, atau beberapa luaran yang itu bisa support seperti prototype ya, nanti semua ada di panduannya. Dan ini bisa dilaksanakan sampai tahun kedua, dan per tahunnya itu bisa 60 juta. Kalau dulu antara 30 sampai 50 juta, sekarang bisa 60 juta. Jadi kita bisa S3, misalkan sudah dapat beasiswa, ada pendanaan, tapi kita juga bisa mengajukan untuk riset PDD ini.
Kemudian juga ada yang namanya penelitian pasca sarjana, penelitian program magister menuju doktor sarjana unggul atau PMDSU. Nah, ini juga luarannya sama ya. Luaran tetap hampir semua yang terkait dengan penelitian dasar TKT 1 sampai 3 itu pasti luarannya adalah jurnal ya atau konferensi internasional. Ini di sini disebutkan 1 artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi. Ya, saya sarankan tadi supaya lebih gampang nanti dalam ini portofolio yang ada di Semitapmas, Bapak Ibu mungkin kita sarankan ya, itu cenderung untuk mengambil ya katakanlah kita submitnya luarannya di Q1, Q2 atau Q3 ya jurnal atau publikasi terindeks Scopus seperti itu. Ini yang keywordnya ya atau clue karena memang hanya itu sementara yang dapat difasilitasi oleh Semitapmas. Saya belum menemukan pengindekan yang lain yang ada di situ. Hanya Scopus yang digunakan sebagai pengindekan yang nanti akan berimplikasi ke seseorang peneliti yang katakanlah sosial humaniora yang memiliki H-index 3 ke atas itu bisa mengambil 4 atau mengajukan 4 proposal. Untuk yang seperti kita ini yang di Science and Technology itu H-indexnya minimal 5, Scopus ya, itu bisa mengajukan juga tadi minimal 4 maksimal 4 ya, jadi baik dari 2 sebagai ketua dan juga 2 sebagai anggota atau 1 sebagai ketua, 3 sebagai anggota atau 4-4-nya sebagai anggota. Nah, ini juga masuk dalam ranah di penelitian dasar sehingga TKT-nya adalah 1, 2, dan 3 dan beruntungnya adalah klaster binaan sampai ke mandiri semua bisa mengajukan. Kemudian ada hal yang baru di penelitian dasar itu namanya kajian kebijakan strategis. Ya, ini mungkin banyak yang ada di sosial humaniora ya dan juga mungkin juga di science technology juga, tapi luarannya hanya sebuah naskah akademik ya. Ya bisa berupa policy brief ya, kemudian juga rekomendasi kebijakan atau model ya terhadap suatu permasalahan ini bisa digunakan. Ya, saran kita luaran tambahannya ya tadi misalkan bisa jurnal, bisa produk yang terkait dengan konferensi dan lain sebagainya. Kemudian yang masih di panduannya yang di akademik ini yang banyak dinantikan oleh semua dosen peneliti karena tidak terlalu sulit dalam menghasilkan luaran wajib. Karena di sini biasanya yang dijadikan momok teman-teman itu adalah luaran wajib berupa jurnal. Harus tembus ke bereputasi, Scopus, itu kan jadi hal yang sangat memberatkan. Tapi untuk penelitian terapan ini yang sifatnya kompetitif nasional itu hanya hak cipta saja. Bapak Ibu bisa menjanjikan luarannya, bahkan bisa sampai 3 tahun. Dan SBK penelitian terapan ini bisa mendapatkan pendanaan kalau yang nggak salah di teknologi informasi itu bisa lebih dari 100 juta ya per tahunnya. Ini hal yang menarik ya. Tidak harus nulis jurnal, tetapi saya sarankan untuk luaran tambahannya itu sebaiknya adalah jurnal. Jadi nanti kita pun juga akan menilai ya. Kalau cuma hak cipta, kita para reviewer akan melihat hak cipta itu sangat gampang. Hanya kita daftarkan saja. Kecuali paten ya. Kalau paten memang itu agak sulit. Tetapi ketika seseorang mengajukan PTKN ini, ya kalau misalkan menjanjikan paten dibandingkan ini menjanjikan hak cipta, pasti kita akan memberikan nilai lebih terhadap yang menjanjikan paten atau minimal paten sederhana. Kalau hak cipta bukannya kita memandang remeh hak cipta, tapi nampaknya prosesnya itu akan lebih mudah hak cipta dibandingkan dengan kita mengajukan paten. Saya pernah ikut pelatihan drafting paten ya, hampir sama dengan kita nulis jurnal ya, karena harus ada semacam kontribusi atau novelty di situ ya, sehingga memang itu tidak mudah dalam pengajuannya. Tapi nampaknya ini juga diberikan kemudahan, tidak harus paten, tapi hak cipta pun itu bisa diajukan sebagai luaran wajibnya. Nah, namun di syarat utamanya, kalau kita merefer dari panduan yang terbaru ini,
ketua pengusul harus S3 AA atau S2 rektor itu sama, namun juga punya jejak rekam publikasi bereputasi tadi, ya, atau di jurnal internasional, ya, itu sebagai penulis satu atau corresponding atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN. Nah, atau cukup memiliki 1 KI saja, ya. Cuma hati-hati, ternyata untuk KI itu hanya paten atau paten sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya hak cipta, nampaknya ini belum bisa dijadikan syarat, tapi lebih cenderung nanti mungkin kalau yang sudah punya publikasi terindeks itu yang akan dipakai. Tapi kalau baru hak cipta itu nampaknya belum bisa, harus paten atau paten sederhana. Nah, Bapak Ibu, ini cakupannya hampir sama dengan yang tadi di PTKN. Kalau ini adalah PTUPT, ini yang masuknya ke ranah desentralisasi, ya. Ini hampir sama dengan yang PTKN tadi, tapi ini seleksinya, ini saya keliru ya. Ini harusnya bindaannya tidak masuk ini. Ini outputnya sama, ya bisa hak cipta, paten, dan seterusnya. Dan seleksinya nanti ada di ranah masing-masing perguruan tinggi yang sudah memiliki skema klaster, baik itu madya, utama, maupun mandiri. Dan proses seleksi bisa dilakukan di internal perguruan tinggi masing-masing, meskipun nanti hasilnya juga akan dikompar dengan perguruan tinggi lain yang ada di seluruh Indonesia. Yang terakhir di penelitian pengembangan, ini nampaknya hanya ada 1, ya, penelitian pengembangan. Kalau dulu ada yang namanya PPUPT, penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi, sekarang hanya ada penelitian pengembangan yang ini sama ya, untuk luarannya karena ini harus 3 tahun, ini syaratnya sangat luar biasa. Bapak Ibu yang bisa mengajukan ke sini, ya semua bisa kalau memenuhi syarat ya, tapi kalau paling tidak kalau reviewer memberikan penilaian tertinggi itu pasti bagi Bapak Ibu dosen yang sudah pernah lolos dari level penelitian dasar, mulai dari PDP ya, mula penelitian dasar terapan. Kalau tiba-tiba masuk ke sini ya tanpa adanya roadmap yang jelas dari penelitian sebelum-sebelumnya, ya pasti dijamin belum tentu bisa lolos. Karena ini adalah TKT 9, 8, dan 7. Ya, TKT itu tingkat kesiapterapan teknologi yang memang ini levelnya di 7, 8, 9 itu adalah sudah ranah implementasi ya, sudah penerapan ke dunia industri ya. Sudah ranah hilirisasi dari produk-produk yang dihasilkan dari riset. Dan ini tidak mudah bagi para pengusul ya. Tetap meskipun sama ketuanya harus S3, AA, S2 rektor, tetapi ini juga sama tadi memiliki rekam jejak yang jelas di publikasi ya ataupun di paten ya. Dan ini yang paling agak rumit adalah memiliki mitra investor dengan penyertaan dana mitra dalam bentuk in cash. In cash ya, bukan in kind tapi in cash. Jadi ini juga harus ada pendampingan dana dari mitra 10%. Jadi kalau katakanlah Bapak Ibu selama 3 tahun itu mendapatkan katakanlah setengah M gitu ya. Jadi harus ada mitra juga yang harus memberikan pendanaan 50 juta lah ya untuk support terhadap pengerjaan dari penelitian pengembangan ini. Nah, yang tidak kalah utamanya juga adalah pengusul itu ada 1 orang anggota pengusul dari mitra industri. Nah, ini yang cukup hati-hati karena pasti akan ada surat permintaan permohonan untuk menjadi mitra, yang itu juga ada tanda tangan, stempel dan seterusnya. Jangan pernah ini dipalsukan ya Bapak Ibu, karena nanti kalau dipalsukan nanti jadi presiden buruk ya. Jadi kita cari aja yang memang mungkin sudah kenal dengan kita dan bisa kita ajak kerjasama dan itu bisa kita ajak join ya, ke depan bisa lolos ya untuk di penelitian pengembangan ini. Jadi dari panduan yang di akademik pun saya kira hampir sama yang di vokasi tadi, hanya arahannya memang kita banyak bermain di luaran yang mana luaran untuk akademik itu nampaknya memang banyak yang berujung ke publikasi yang sifatnya itu menjadi penelitian-penelitian yang bisa menghasilkan luaran yang menjadi portofolio atau roadmap jelas bagi para penelitinya.
ya, sehingga harapannya nanti itu bisa menjadi eligible ya, dalam beberapa riset seperti ini gitu ya, dan juga bisa membantu prodi-nya masing-masing ketika akreditasi, dan juga termasuk yang bersangkutan ketika mau mengajukan Java sampai ke profesor atau ke guru besar.